Kembali di diskusi titik temu teman RKN Media. Tayangan ini akan disebarkan juga melalui RKN Radio dan RKN Video. Saya Hardi Hermawan dan kita masih membahas mengenai seberapa netral aparat kita dalam pemilu. Saya masih bersama dengan dua orang narasumber, ada Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, KIP, dan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif. Mantan Sekjen KIP juga. Iya, seniornya ya. Ini all KIP connection. Iya. Dia duluan. Tapi tadi dibilang belum ketemu katanya ya, yang langsung mau bayar. Mas Kakak? Iya, kalau pemantau kan di lapangan ya. Pemantau di lapangan sehingga kita bisa menemukan salah satu kasus. Nah, kenapa lebih dekat pilkada terkait ketidaknetralan yang lebih mudah untuk dideteksi? Karena memang lebih direct. Misalnya pimpinan itu kenal dengan seorang camat, pimpinan itu kenal dengan kabag, langsung kenalnya itu. Berbeda dengan misalnya kalau presiden kemudian ke camat, jauh sekali itu, rentang kendalinya. Wali kota aja jauh dia. Ya, nah oleh karenanya di pilkada ini kita bisa mendapatkan contoh-contoh yang lebih konkret, lebih direct dan faktual. Nah, artinya juga ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya, misalnya Pilpres, Capres, Cawapres, kemudian partai politik yang secara tingkat nasional juga mempunyai pola yang sama. Hanya mungkin nanti mempunyai rentang kendali yang lebih jauh dan seterusnya. Nah, kalau dalam pilkada, dalam salah satu banyak sih, dalam salah satu kasus itu ketika terjadi pemindahan jumlah suara. Dari mana itu? Dari satu calon ke calon yang lain. Ada pemindahan? Pemindahan. Maksudnya gimana pemindahan? Berubah misalnya dari suatu kecamatan yang terbesar jumlah pemilihnya sekitar 2.000-an. 2.000, saya dapat. Nah itu telak, yang si A itu telak dapat hampir 2.000. Yang satu sangat rendah, hanya ratusan. Kemudian dibalik sehingga yang terjadi hampir seimbang. Nah itu hanya bisa terjadi ketika sesuatu terjadi TMS. Terstruktur, masif dan sistematis. Hampir setiap bagian dari semua aktor yang ada di situ terlibat. Jadi nggak mungkin bisa terjadi KPU berani melakukan itu kalau tidak ada Bawaslu. Nggak mungkin dua-duanya mau kalau tidak ada aparat yang lebih tinggi lagi. Apa tuh yang lebih tinggi? Termasuk misalnya oknum keamanan, ya. Terus kemudian juga pemerintah daerah, karena ada PJ di situ kan. Nah, itu kasus yang memang masif dan nekat. Jadi yang tadinya satu dapat 2.000, hampir 2.000, yang satu dapat hanya ratusan, kemudian terbalik bagi dua. Menjadi seimbang itu. 1.000 gitu. Iya, bahkan menang. Yang si 100 ini? Yang 100 ini jadi menang. Nah itu bukan nggak netral lagi itu ya? Bukan nggak netral lagi. Dan itu Anda temukan? Dan sudah masuk ke MK. Di pilkada kasusnya. Nah, yang terjadi itu di satu kecamatan yang kecamatan besar. Sehingga dari menang 2.000 jadi kalah 9. Si B ini. A tadinya kalah 2.000 menjadi menang 9 di satu kecamatan dan mempengaruhi semua kecamatan karena itu kecamatan besar. Iya. Nah, memang ujungnya PSU dan dikembalikan. Karena waktu itu Bawaslu ini cuma 3 ya. Panwasnya cuma 3, KPU 5. 4 dari 5 anggota KPU itu terlibat. 2 dari 3 itu KPU kota berarti yang terlibatnya? Kabupaten ya. Oke. 2 dari 3 Bawaslu kabupaten terlibat. Kemudian aparat lain hanya menjaga saja. Artinya hal ini bisa terjadi sesuatu yang bukan fiktif, faktual dan sudah masuk ke MK, diputuskan oleh MK bahwa itu harus PSU. Ketika PSU kan karena disorot oleh banyak orang akhirnya suara itu kembali. Nggak jauh berbeda, menang 2.000-an. Karena viral. Iya, dan ya karena setelah PSU kan karena KPU pusat juga hadir, Bawaslu pusat juga hadir, dan kemudian juga ada sanksi untuk penyelenggaranya dicopot, gitu kan, sehingga lebih netral. Itu di mana itu? Halmahera Selatan, 2015. Halmahera Selatan, kecamatannya besar. Bacan. Jadi kalau kita tahu Pulau Bacan, ya. Dari sanalah itu Pulau Obi sebelahnya. Jadi ketidaknetralan itu juga tidak hanya meliputi aparat yang bukan khusus bertugas untuk pemilu,
Kalau yang khusus bertugas pemilu kan misalnya KPU, Bawaslu, emang tugasnya untuk pemilu. Tapi juga di luar itu ya, pemerintahan Harus ada support system. Ketika kerja main sendiri nggak bisa. Kasus belum lama ini di Medan ada Bawaslu Jadi yang kalau Anda ingin mengatakan kalau ada ketidaknetralan itu biasanya sudah merupakan sebuah sindikasi. iya tidak bisa bermain sendiri. Dalam aparat itu terlibat. Ya, kalau ketidaknetralan yang parsial itu bisa main sendiri-sendiri. Tapi kalau yang masif agak sulit untuk sendiri. Benar nggak, Pak? Yang mana ini? Ada sindikasinya kalau udah tidak netral itu. Artinya bukan karena, kalau tadi kan ada kemungkinan si orangnya itu karena simpati ikut gitu. Tapi ada yang lebih berupa diarahkan. Ya makin besar, tadi kan disebutkan, ya, makin besar kemungkinan pelanggarannya, ya tentu akan makin besar aktornya, makin banyak aktor yang terlibat. Baik dalam maupun di luar. Ya, jadi dalam itu antar partai, pendukung, maupun dari luar itu adalah ya komponen-komponen yang memungkinkan ya apa namanya itu keinginan ini tercapai. Nah, siapa yang di luar itu? Ya ada penyelenggara, ada aparatus negara, macam-macam dan sebagainya. Ya, dan ini Anda lihat tidak pernah sama sekali dibenahi. Formil iya kali ya. Iya sebetulnya kan ya formilnya ada kan, undang-undang yang kita sebutkan itu tadi kan. Tapi kenyataannya itu yang saya sebut juga tadi kan, mereka diancam dinonaktifkan pun tetap ini jalan gitu loh. Oke. Tahu mereka berpikir masih ada kompensasinya gitu. Ya, karena nanti ya 3 bulan 4 bulan nanti misalnya KSAN akan menonjokkan kita begitu ya. Ya nggak apa-apalah 3 bulan 4 bulan, habis itu kan kita naik pangkat gitu, naik karir gitu. Gitu kira-kira. Nah, apalagi untuk 2024 ini KSAN-nya kan udah dibubarkan. Udah nggak ada KSAN. Iya, itu makin rumit lagi tuh. Jadi kemana ngadunya nanti? Ya semuanya kan ya, tergantung ke Bawaslu. Nah, cuma kan Bawaslu nanti akan membuat rekomendasi untuk menindak ya ASN yang dianggap tidak netral, yang operasional atau pelaksana rekomendasi itu adalah apa namanya itu pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian itu ya kepala daerah itu gitu loh. Jadi Anda nggak percaya juga Bawaslu bisa mengatasi ini kalau gitu? Kalau Bawaslu sih dari dulu kan memang nggak terlalu bisa diandalkan untuk menyelesaikan yang seperti ini gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan dari Bawaslu? Nah itulah makanya kan pentingnya pentingnya kita dari sekarang ini adalah terus meneriakkan netralitas karena ada background yang kita sebut tadi. Ditambah kenyataannya sekarang kan ada beberapa hal yang membuat isu netralitas ini meningkat kan. Jadi perhatian. Tanpa peristiwa-peristiwa yang kekinian pun netralitas itu sebetulnya sesuatu yang tetap harus diperhatikan. Makanya di IKP-nya Bawaslu, indeks kerawanan pemilunya Bawaslu, soal netralitas itu selalu masuk gitu. Termasuk TOPA itu. Iya. Nah, cuma sekarang dia agak menghangat karena ada peristiwa-peristiwa yang menurut saya... Apa aja itu, apa aja? Yang paling ini? Menurut saya bisa dirunut dari putusan MK putusan MK ya. Yang kemudian ditemui oleh MK adanya dugaan pelanggaran berat, etik berat ya, di dalam proses pengambilan pemutusan pasal yang dimaksudkan. Nah, jadi kan muncullah pemikiran di tengah masyarakat ini kan, lah MK saja yang bisa ditembus. MK saja bisa ditembus. Iya, MK saja bisa ditembus. Bikin tidak netral. Ya, padahal MK itu adalah satu-satunya lembaga negara di Republik ini yang dinyatakan salah satu syarat menjadi hakim MK itu adalah harus negarawan. Presiden aja tidak harus negarawan. Ya. Ketua DPR tidak harus negarawan. Ketua MA tidak harus negarawan. Ketua MK, hakim-hakim MK. Hakim MK dinyatakan harus negarawan. Harus negarawan. Itu syaratnya. Artinya jangan ikut terlibat dengan politik-politik receh begini kan mestinya. Saking hebatnya ya kenegarawanannya hakim itu jadi syarat di undang-undang. Mestinya. Meskipun tuh ukuran soal negara ini kembali ke si penguji kan apa yang dibayangkan oleh dia negarawan gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan satu-satunya lembaga negara yang pejabat anggota-anggotanya wajib negarawan itu bisa ditembus. Gitu. Ya, dari situlah muncul ini kok bisa gitu kan.
Nah, itu setelah itu runtut. Presiden kemudian mengumpulkan 3 pasangan calon presiden, makan pagi, sarapan di istana. Tapi 2 hari berikutnya beliau ketemu dengan relawan salah satu pasangan calon presiden. Itu peristiwa yang di Bali. Kontradiktif lagi. Ya, jadi orang ini gimana sih maksudnya kan? Ya. Ketidaknetralan kedua di sana. Ya. Lalu beliau juga pidato di pertemuan PJ kepala daerah dari seluruh Indonesia. Lalu beliau juga tetap pidato soal netralitas itu, tapi muncul lagi lah kasus-kasus yang lain kan. Tiba-tiba ada PJ yang katanya punya fakta integritas lah ya. Ada kasus Boyolali lah ya. Lalu orang juga menanyakan soal ini ada partai yang 1% pun belum dapat kelihatan suaranya, tapi balihonya di mana-mana, spanduknya di mana-mana. Jadi bermunculan pertanyaan-pertanyaan itu dan sepertinya nggak tersedia jawaban gitu. Sehingga spekulasi berkembang. Ya. Misalnya soal kasus PJ Sorong itu kan kita nggak tahu sekarang. Nah, tanda tangannya 7, 4 berapa gitu? Bukan itu saja, tapi maksud saya itu fakta integritas itu benar apa enggak kan nggak ada kan kita nggak tahu kan. Kemudian kalau itu benar, apakah itu satu tempat atau bisa menyebar kemana-mana gitu. Nah, Menteri Dalam Negeri yang mestinya berhubungan langsung dengan peristiwa ini hingga hari ini kita nggak mendengar juga pernyataannya kan, klarifikasinya atau apalah sebutkan istilahnya gitu, tapi tidak ada penjelasan. Bukan saja pada peristiwa itu, kan karena kita inginkan bukan hanya peristiwa itu yang harus diselesaikan, tapi menyeluruh sebetulnya, tuntas gitu. Tidak ada gitu. Jadi itu muncul jadinya di ruang itu tadi, spekulasi kan ya. Nah inilah yang kemudian membuat isu soal netralitas ini mencuat dengan sangat cepat gitu ya. Karena kita belum ada acara aparat desa. Kemudian setidaknya sampai hari ini kan, setidaknya ditandai lagi dengan adanya perhelatan yang disebut perangkat desa yang disebut dengan silaturahmi oleh mereka, oleh perangkat desa, tapi cuma menghadirkan salah satu orang ya calon wakil presiden dengan name tag gambar si calon. Ya, yang kemudian kita jadi bertanya-tanya. Netralitas macam apa dari event seperti ini ya? Itu datang sebagai calon wakil presiden apa sebagai wali kota? Wali kota nggak ada desanya di bawah tuh, kelurahan semua. Itu makanya. Kalau yang bersangkutan datang sebagai wali kota, kan kira-kira begitu. Apa kira-kira hubungan organisasi perangkat desa se-Indonesia ini dengan cuma satu wali kota yang menghadiri acara itu gitu? Wali kota itu di bawahnya kelurahan biasanya. Iya, jadi nggak ada ini. Kalau ini kan pertemuan perangkat desa se-Indonesia. Artinya bukan sebagai wali kota. Makanya kan kita belum dapat jawaban. Yang bersangkutan itu datang sebagai apa? Kalau mereka mengatakan beliau ini sebagai wali kota, kan jadi bertanya-tanya kita. Mungkin beliau sedang iseng. Itu dia. Tapi kalau beliau datang sebagai wakil presiden, gitu. Nah disitulah pertanyaan netralitas itu menjadi relevan, gitu kan. Meskipun kemudian Bawaslu mengatakan nggak ditemukan kampanye, tapi kan kampanye model sekarang tidak hanya dengan mengatakan pilihlah saya. Kalau itu yang dimaksud oleh Bawaslu sebagai ucapan kampanye gitu. Orang udah tahu lah. Ya, sekarang iklan-iklan terbaru itu untuk menunjukkan segala sesuatu itu, bahkan kalau penting jangan tengok kanan. Kalau ada itu iklan-iklan itu. Kalau iklan rokok, itu udah tinggal gambarnya aja gitu loh, gambar logonya aja sedikit. Jadi orang tahu kalau itu kan. Jadi kan kalau kita lagi jalan-jalan nih, jangan belok kanan, jangan lihat kanan. Padahal di sana dia jualan. Padahal di sana itu ada restoran ya. Nah, kan model iklan udah begitu sekarang gitu loh. Jadi kalau Bawaslu masih membuat standar bahwa yang disebut dengan kampanye itu harus ada ucapan pilihlah saya, gitu, itu ketinggalan zaman. Dan pasti akan dengan mudah disiasatin terus sama kandidat-kandidat itu. Nah, itulah. Jadi ada basis sosialnya
kecurigaan ini muncul. Jadi kalau kata istilah Mas Kakak itu tadi, orang tuh sampai ke sini main terus, nah Bawaslu nunggunya di sini. Belum masuk. Udah nunggu di sini, dia persulit diri sendiri. Ditambah lagi dengan nggak ada ucapan. Ya tidak ada ucapan. Tapi kalau orang udah datang ke situ, dia pakai baju yang disimbolkan sebagai baju dari pencalonannya, kan kira-kira gitu. Membawa lengkap tim kampanye. Iya, itu udah sangat komunikasi non verbal. Itu sudah sangat. Wah. Bener ya Mas? Iya, memang seharusnya Bawaslu itu peka ya terhadap tugasnya. Saya pikir ini Bawaslu peka terhadap tugas, ya udah kayak baru kenal Bawaslu aja. Iya, kehilangan kepekaan. Pernah nggak Bawaslu begitu? Saya harusnya kan. Nah, ini antara Dasail dan Oke, tahan dulu. Kita akan cari tahu kapan kira-kira dulu Bawaslu pernah rada-rada serius beneran. Kalau sekarang seperti ini, kita akan jeda sejenak.